Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat datang di program kerja saya yang berjudul Sosialisasi New Normal. Ini merupakan program kerja saya yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Franciscus Fernando Elio. Saya merupakan peserta KKN Mandiri USD tahun 2020. Langsung saja kita masuk pada bagian pembahasan. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang tahu belum apa itu New Normal? Kalau belum tahu, yuk simak penjelasan saya berikut ini. New normal adalah sebuah tatanan kehidupan baru yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan virus corona dan pencegahan penyebaran pandemi yang semakin meluas. Penerapan new normal ditujukan agar kita bisa tetap beraktivitas produktif selama wabah COVID-19 berlangsung saat ini. Banyak sekali ilmuwan dan pakar kesehatan yang berpendapat bahwa pandemi COVID-19 atau yang dikenal luas sebagai virus corona itu akan terus berlangsung pada jangka waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, pemerintah merumuskan cara agar kegiatan inti masyarakat itu bisa tetap dilaksanakan meskipun sedang terjadi wabah corona. Salah satunya ialah lewat penerapan new normal ini. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi protokol dasar pada saat masa new normal itu? Saya akan menjelaskan. Yang pertama, ketika berada di luar rumah, selalu menggunakan masker sebagai alat standar perlindungan dari virus corona. Penggunaan masker ini bisa dibarengi dengan penggunaan face shield atau yang lebih dikenal dengan alat pelindung wajah supaya perlindungan yang kita dapatkan itu menjadi maksimal. Kemudian, untuk pemilihan masker yang digunakan, saya merekomendasikan masker kain. Kenapa? Masker kain ini dapat digunakan berulang kali dan dapat dibersihkan serta dicuci. Ini tentunya akan lebih ekonomis bagi keluarga itu sendiri ya. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menggunakan masker kain. Yang pertama adalah durasi penggunaannya. Durasi penggunaan masker kain yang paling efektif itu adalah 4 jam. Ketika sudah lewat 4 jam, maka masker kain itu tidak lagi efektif untuk digunakan. Oleh karena itu, apabila kita sedang bekerja, kemudian sudah 4 jam kita menggunakan masker kain tersebut, kita perlu segera mengganti masker kain ini dengan masker kain yang baru, yang masih bersih serta belum digunakan. Kemudian untuk cara membersihkannya. Membersihkan masker kain yang paling efektif adalah menggunakan campuran air hangat dan deterjen, ataupun juga bisa sabun. Cucilah masker kain segera setelah sampai kita di rumah, kemudian kita keringkan seperti biasa. Mengapa masker kain perlu dicuci segera setelah kita sampai di rumah? Itu karena bisa saja kita menggunakan masker kain ini di luar, kemudian ada berbagai partikel virus dan bakteri, salah satunya virus corona itu sendiri menempel di masker kain, kemudian apabila kita tidak segera mencucinya, itu bisa saja kemudian menempel di permukaan-permukaan lainnya, bisa saja tangan kita sendiri ataupun baju dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu untuk segera mencuci masker kain tersebut. Selanjutnya adalah ketika beraktivitas di luar rumah seperti bekerja dan berbelanja, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak atau social distancing. Mengapa hal ini penting? Karena ketika kita tidak menjaga jarak diri kita dan orang lain, kita bisa saja terpapar virus corona melalui kontak fisik antara diri kita dengan orang lain. Jarak yang diwajibkan merupakan jarak minimal, yaitu adalah 1 meter. Apabila Bapak dan Ibu bisa menjaga jarak lebih dari 1 meter, maka itu akan lebih baik lagi. Karena secara logika, lebih jauh jaraknya, maka akan lebih kecil peluang kita untuk terpapar virus corona melalui kontak fisik. Seperti itu. Kemudian saat ini juga sudah banyak disediakan panduan jarak antar perorangan yang bisa menjadi panduan kita ketika beraktivitas di luar ruangan. Contohnya itu bisa kita lihat di fasilitas umum seperti transportasi massal, kemudian di tempat perbelanjaan juga kita melihat adanya tanda silang atau tanda X. Hal ini menandakan di titik tersebut kita tidak boleh duduk ataupun tidak boleh berdiri. Itu dimaksudkan supaya kita bisa menjaga jarak antara diri kita dengan orang lain di sekitar kita, seperti itu. Kemudian juga di tempat kerja. Di tempat kerja saat ini sudah banyak sekali penyesuaian yang dilakukan supaya para karyawan ataupun para pekerja itu bisa tetap menjaga jarak diri mereka dengan pekerja-pekerja lainnya dan tetap mematuhi protokol new normal serta meminimalisir terjadinya penularan virus corona melalui kontak fisik. Seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah selalu menjaga kebersihan diri. Mengapa hal ini sangat penting? Karena ketika tubuh kita bersih, kita tentu saja akan lebih sehat dan lebih terhindar dari berbagai macam penyakit. Hal ini juga berlaku untuk menghadapi masa pandemi corona saat ini. Dalam masa new normal, kebersihan diri itu penting sekali. Contoh menjaga kebersihan diri itu apa sih? Yang pertama ialah setelah selesai beraktivitas di luar rumah, ketika kita sampai di rumah, kita harus segera mandi dan membersihkan diri kita. Hal ini dimaksudkan supaya ketika kita beraktivitas di luar rumah, itu tentu saja di tubuh kita menempel berbagai macam partikel, bakteri, virus, dan lain sebagainya macamnya, tanpa terkecuali partikel droplet virus corona. Nah, apabila kita terlambat membersihkan diri atau tidak segera membersihkan diri ketika kita sampai di rumah, bisa saja partikel virus corona tersebut menginfeksi kita dan masuk ke dalam tubuh. Tentu saja hal itu tidak diinginkan. Oleh sebab itu, segeralah membersihkan diri ketika kita sampai ke rumah. Yang kedua ialah membersihkan pakaian atau mencuci pakaian segera setelah kita sampai di rumah, setelah beraktivitas dari luar ruangan. Kita dapat membersihkan pakaian dengan cara mencucinya dengan menggunakan air biasa, kemudian dengan deterjen ataupun sabun. Setelah itu kita keringkan seperti biasa. Selain daripada kita mencuci pakaian langsung ketika kita sampai di rumah dan membersihkan tubuh kita dengan cara mandi, kita juga bisa menjaga kebersihan melalui mencuci tangan secara rutin dan teratur. Mengapa hal ini penting? Ketika kita beraktivitas di luar ruangan, itu tentu saja kita menyentuh berbagai barang ataupun permukaan yang bisa jadi di permukaan ataupun barang yang kita sentuh tersebut terdapat partikel virus corona. Nah, oleh sebab itu penting mengapa kita perlu mencuci tangan secara rutin agar partikel virus corona yang menempel di permukaan tangan ini tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, selain itu penting juga untuk tidak menyentuh wajah, kemudian mulut, hidung, dan area di sekitar mata supaya apabila di tangan kita ini terdapat virus corona yang menempel, maka itu tidak masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Kemudian apabila kita tidak dapat mencuci tangan pada waktu tertentu seperti itu, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer sebagai langkah instan dan tetap terhindar dari virus corona. Tangan kita akan tetap bersih dari virus corona seperti itu. Langkah yang paling penting dalam mencegah virus corona ini adalah memang membersihkan tangan kita secara rutin. Oleh sebab itu, mari kita biasakan diri kita untuk selalu mencuci tangan kita secara rutin. Jangan malas mencuci tangan, dan mencuci tangan juga menggunakan sabun anti kuman dan dibilas pada air yang mengalir, supaya kebersihan tangan yang maksimal bisa kita peroleh. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, saudari sekalian, telah menonton video ini. Semoga apa yang telah saya bagikan lewat video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.